Assalamualaikum Haji Yayat. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Haji? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah bisa ketemu sama Haji Yayat, main-main di gudang barang antiknya Haji Yayat. Nah mungkin singkat saja, kapan sih Haji bisa tertarik dengan barang-barang antik ini? Tepatnya mulai kapan ya Haji? Sebenarnya ini bisnis keturunan dari bapak, dari orang tua. Dulu ya dari kecil memang sudah terbiasa dengan nuansa antik karena kan orang tua dagangannya antik, menggemari antik. Cuman saya memang dulu tidak fokus jadi belum begitu menggemari ya, sekedar karena sudah terbiasa. Mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang menarik, tapi karena saya dari kecil sudah terbiasa dengan rumah ataupun lingkungan yang serba antik itu, jadi awalnya saya cuma biasa aja. Terus baru setelah orang tua meninggal, saya otomatis harus meneruskan bisnisnya. Nah, dari situ baru saya sudah ke taraf ikut sebagai hobi juga, mulai menggemari, istilahnya mulai menggemari. Kalau dulu cuman hanya sekedar karena sudah terbiasa, tapi ketika sudah saya yang megang, akhirnya udah ikut juga, jadi hobi juga. Akhirnya yang berawal dari mau tidak mau meneruskan bisnis orang tua, nah sekarang ketika sudah meneruskan, apa akhirnya menjadi kolektor juga selain ini dibisniskan Haji? Ya otomatis biasanya kalau yang seperti saya ini bisa dibilang kolektor, Ustaz. Kolektor. Jadi sebagian dikoleksi, sebagian dijual. Otomatis kalau ada yang benar-benar langka, yang kita seneng, biasanya sih disimpan. Ya, saya juga ada beberapa item yang saya seneng, saya simpen. Walaupun ada orang lain nanya harga, mungkin harganya udah di atas saya beli, tapi karena emang saya seneng ingin simpen, ya udah saya simpen aja. Tapi sebagian besar ya untuk perputaran dijual. Haji, untuk barang-barang yang ada di sini mungkin ada kriteria khusus atau hampir semua barang yang antik-antik itu ada Haji? Di sini semuanya, Ustaz. Dari mulai furniture, meja, kursi, lemari, terus parts-parts arsitektur kayak gebyok, joglo, terus barang pernak-pernik vintage kayak ini, cangkir atau radio-radio kuno gitu. Hampir semua. Cuman yang beberapa item yang biasanya saya simpen ya yang langka-langka seperti perak atau barang-barang Eropa yang susah didapatkan, itu biasanya saya simpan dulu. Tapi kalau umumnya semuanya ya saya jual belikan. Itu dari barang-barang yang ada di sini seringnya dapat dari mana Haji? Kalau saya rata-rata kebanyakan sih dari Pekalongan aja, lokal Pekalongan. Cuman kecuali kalau ada barang yang termasuk barang yang ingin saya simpan itu, yang masuk koleksi itu, biasanya saya dapat dari luar kota juga. Tapi kalau barang yang dijual di sini ya umumnya dari Pekalongan sendiri sih. Itu biasanya dijual ke langsung user sama penikmat koleksi barang-barang langka, atau biasanya dipakai untuk orang yang mau membangun rumah, pengen barang-barang antik jadi koleksinya, itu seringnya kemana sih dijualnya? Ya kebanyakan di end user sih, Saat. Kebanyakan pemakai ya. Jadi barang item yang saya jual itu umumnya sudah siap pakai semua. Jadi sudah saya restorasi, saya bikin jok, taruh misalnya kursi, jok baru, terus finishingnya sudah baru, atau rotannya sudah diganti baru. Jadi pemakai itu atau pembeli itu sudah siap pakai. Jadi jarang saya jual yang masih mentah, itu jarang. Biasanya saya restorasi dulu. Kebanyakan pembelinya dari area mana Haji? Kebanyakan justru dari Jakarta, Ustaz. Jakarta, karena saya kan pemasarannya sekarang lewat media sosial juga ya, lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi
beberapa barang itu saya kirim. Kalau lokal mungkin karena lokasi workshop saya ini agak ke dalam, jadi jarang ada yang orang umum gitu. Kecuali udah pernah kesini ya sering balik lagi. Tapi kalau orang awam gitu biasanya nggak jarang langsung ke sini. Untuk bisnis yang mungkin bisa dibilang jarang orang menekuni ini ya Ji, susah senengnya bagaimana Ji menjalani bisnis barang antik? Ya susah senengnya apa ya saja. Sebenarnya kalau dipikir secara perhitungan dagang ya, ini kan ininya modalnya besar sekali, terus jangka waktu penjualannya juga agak lama karena kan beda dengan barang-barang yang kayak fashion gitu, mungkin cepat perputarannya. Cuma kalau barang-barang antik gini itu kan penikmatnya tertentu, orang-orang tertentu, jadi perputarannya itu tidak secepat fashion atau batik gitu. Tapi kita harus menggelutinya dengan hobi, dengan apa namanya, kesenangan. Jadi sambil menikmati. Jadi kalaupun barang nggak dijual, belum laku, tapi kita masih bisa menikmati, ya udah nggak masalah. Toh barang antik itu kan sebagian yang memang benar-benar langka itu semakin lama harganya kan semakin tinggi. Beda kalau barang-barang yang umum ada banyak itu memang harus tetap diputar cepat. Tapi kalau yang barang-barang langka gitu nggak masalah sih kalau belum laku gitu. Jadi mungkin itu sih harus dengan hobi juga. Kalau pure bisnis saya kira bisa stres ya, karena banyak barang yang sampai tahunan berhenti gitu, banyak sekali. Nggak cepat perputarannya. Oke, mungkin selain akhirnya menjadi hobi, sebenarnya dari awal ada nggak sih keinginan menjadi seorang pebisnis barang antik? Apa hanya karena tuntutan bisnis dari keluarga? Ya, kalau dari awal dulu sih nggak ada kepikiran, San. Terus terang nggak ada kepikiran ke sini. Saya kan basicnya arsitek ya. Dulu otomatis ketika saya belajar kuliah ya, gambaran saya nantinya mau jadi arsitek. Tapi karena memang saya istilahnya apa ya, dikasih mandat atau suruh mengelola ini, ya otomatis saya menggeluti bidang ini. Cuman karena memang sudah bagian dari hobi juga, ya tetap enjoy aja. Toh arsiteknya masih tetap bisa saya jalankan sambil menjalankan bisnis barang-barang antik ini. Oke, mungkin kita setelah ini bisa keliling galerinya Haji Yayat. Siap. Barang-barang antiknya. Oke, mari Oke. Haji kita keliling. Siap. Ini rencana mau kirim barang kemana Haji? Ini mau kirim ke Sidoarjo. Nah, ada pembeli dari Instagram. Ini meja yang dibikin dari kaki mesin jahit Singer. Dijadikan meja konsol atau meja untuk hiasan pernak-pernik. Nah, ini alhamdulillah sudah sold, mau kita kirim ke Sidoarjo. Jadi ini sebelum dikirim sudah direstorasi dan sudah di finishing dulu Haji di sini ya? Ya, sudah tinggal siap pakai. Jadi siap pakai, begitu terpesan, sudah sold out, tinggal kirim gitu. Ya, tinggal kirim. Kita mulai masuk ke galeri ya Ji ya. Yes. Ini ada apa aja di... Maaf ini tempatnya berantakan. Ya ini saat saya bilang tadi, ini ada lemari-lemari. Nah, ini lemari juga. Terus ada bangku risban. Ada ini radio kuno. Terus apa lagi ya? Ini juga, ini ada, ini dulunya, sorry. Ini dulunya salon speaker. Nah, saya modifikasi jadi active speaker nantinya. Sini buat amplinya, sini salonnya, masih dalam proses.
kita geser ke dalam Haji. Ya, monggo-monggo. Ini menarik nih, Ustaz. Apa ini? Saya itu banyak ada parts-parts gebyok yang sudah tidak bisa dirakit lagi. Nah, akhirnya kayu-kayunya saya manfaatkan, saya desain, di finishing sama tukang saya, dieksekusi sama tukang, jadinya seperti ini. Ini lemari, Ustaz, tapi didesain dari itu tadi, parts gebyok, bekas gebyok. Ininya juga dari kayu-kayu gebyok disambung. Terus ininya juga ukiran-ukirannya ini dari gebyok. Ini alhamdulillah udah sold juga nih. Oh, ini tinggal kirim ya? Insya Allah nanti Senin kita kirim. Semuanya dari itu kayu-kayu bekas gebyok. Disambung-sambung jadi lemari deh. Ini mulai ngoleksi coffee grinder sejak kapan Haji? Sejak kapan ya? Ya udah lama juga sih, sejak saya mulai menikmati ini. Kalau ada yang menawarkan coffee grinder atau ini ada gilingan daging, saya kumpulin aja. Ini juga ada lampu petromak ya? Lampu petromak. Terus itu juga ada mesin jahit, ada timbangan. Ada setrika, dari mulai setrika jago, setrika kuningan. Ada juga yang ada motifnya naga, juga ada. Ini rata-rata dari Pekalongan semua Haji? Rata-rata Pekalongan. Ini ada telepon dari zaman kapan aja ini Haji? Telepon ini campur-campur nih, Saat. Ada tahun 50-an, 40-an, 80-an ada. Campur-campur nih gabungan. Ada telepon stasiun juga ada. Kemudian ada juga Ada televisi. radio, televisi. Rata-rata kalau barang yang seperti ini seringnya dibeli untuk menjadi pajangan atau memang ada yang direstorasi ulang biar bisa dinikmati Haji? Kalau TV kayaknya sebagian besar cuma jadi pajangan saat ya. Tapi kalau radio itu kalau masih partsnya bagus bisa difungsikan juga. Atau dikombinasi sama yang sekarang pakai tuner atau pakai ampli baru terus jadi ini. Ini kayak ini nih. Ini tape lama tapi sama orangnya radio lama sama orangnya dimodifikasi jadi itu speaker aktif sama ini juga bisa buat ampli juga. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen datang ke sini, Haji, alamat lengkapnya di mana Haji galeri ini? Alamatnya di Medono Gang 8. Dari pom bensin setelah Carrefour masuk ke timur kira-kira 200 meter. Sekarang sudah berganti Transmart Carrefour itu. Oh iya. Iya. Setelah Transmart, pom bensin setelah Transmart nanti masuk ke timur. Jadi gang sebelah warung steak itu di Java nanti masuk kira-kira 200 meter. Oke, mungkin nanti buat teman-teman juga alamat dari medsosnya Haji Yayat akan saya cantumkan di deskripsi, jadi biar teman-teman mudah untuk mencarinya. Terima kasih Haji buat waktunya. Sama-sama, Sat. Kita sudah keliling-keliling ke sini. Matur nuwun. Sama-sama.